Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Pagen 3 Muhammad Zairin SEMAK, CPSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai balance scorecard dan strategi map dari PT Sido Muncul. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Amelia Salsabila, ada Farhan Fadila Siregar, ada Muhammad Arkan Gunawan, ada Nyi Raden Sekar, dan Nabila Putri. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada profil perusahaan dari Sido Muncul, yang kedua ada nilai-nilai perusahaannya, yang ketiga ada strategi map, dan yang terakhir ada balance scorecard. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Dipersilahkan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil PT Sido Muncul, yang dimana PT Sido Muncul ini adalah industri jamu atau herbal dan suplemen, produk food dan beverage, dan produk farmasi yang didirikan dengan nama PT Sido Muncul oleh tangan yang dingin dan terampil, yaitu oleh Ibu Rahmat Sulistyo yang merintis usaha rumahan dengan 3 orang karyawan pada tahun 1930 di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1970 mulai dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama Siti Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, pada tahun 1975 PT bentuk usaha Sido Muncul ini diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. PT Sido Muncul mempunyai visi dan misi. Isinya yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Terus misinya yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk bahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Terus mengembangkan penelitian obat-obatan secara herbal dan berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Terus melakukan corporate social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya akan dijelaskan. Lanjut, di sini ada sejarah dari PT Sido Muncul sendiri. Jadi di tengah persaingan sektor industri jamu yang semakin ketat, Sido Muncul ini telah berhasil memiliki market share terluas dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Keberhasilan itu dicapai tentunya nggak lepas dari peran pelaku industri itu sendiri. Perusahaan ini sudah semakin berhasil masuk Bursa Efek Indonesia sejak Desember 2013. Itu melalui perjalanan yang cukup panjang, berawal dari keinginan pasangan suami istri, Sim Tiam Hee yang lahir pada tanggal 28 Januari, terus juga bersama istrinya Ibu Rahmat Sulistyo yang lahir pada tanggal 13 Agustus dengan nama Go Jingnyo dan wafat 14 Februari 1983. Mereka ini memulai usaha pertamanya dengan membuka usaha Milkery, yaitu usaha pemerasan susu yang besar di Ambarawa. Terus pada tahun 1928 terjadi krisis depresi besar yang membuat usaha Milkery ini yang mereka rintis terpaksa gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada 1930. Tanpa menyerah, pasangan ini kemudian memulai usaha toko roti dengan nama Roti Muncul. Terus 5 tahun kemudian berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini akhirnya untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Tahun 1941 mereka memformasikan jamu tolak angin yang saat itu menggunakan nama jamu tujuh angin. Nah, ketika perang kolonial Belanda yang kedua pada tahun 1949 mereka mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sido Muncul yang artinya impian yang terwujud. Di Jalan Melaten, Trenggulun nomor 104 itulah usaha jamu itu
dimulai dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Pada tahun 1951, keluarga Nyonya Rahmat Sulistoningsih pindah ke Semarang dan di sana mereka mendirikan pabrik jamu secara sederhana, namun produknya diterima masyarakat secara luas karena semakin besarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik juga merupakan suatu hal yang mendesak. Jadi tahun 1984 Sido muncul mulai modernisasi pabriknya dengan mengalokasikan pabrik sederhananya ke pabrik yang representatif dengan mesin-mesin modern. Boleh di next. Jadi di sini ada struktur organisasi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Yang pertama ini ada PT Muncul Mekar. Ini ada di bidang usahanya itu perdagangan dan trading. Terus PT Semarang Herbal Indoplan ini ekstraksi herbal. Terus juga PT Berliko Mulia Farma ini ada di farmasi dan Muncul Nigeria Limited di perdagangan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur kepemilikan saham dari PT Sido muncul. Yang pertama itu Hidayat Family, keluarga Hidayat pemiliknya. Dilanjut ada kepemilikan saham dari PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46%. Ada dari Concordant Investment itu sebesar 17,14% dan ada dari publik atau masyarakat sebesar 22,41%. Di sini juga ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul yang tadi telah dibagi menjadi 4, yaitu Muncul Mekar, SHI, Berliko, dan Muncul Nigeria. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pemegang saham perseroan dengan kepemilikan lebih dari 5%. Yang pertama ada PT Hotel Candi Baru dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 18 miliar 37 juta 44.580 dengan total persenan sebesar 60,46%. Ini menjadikan PT Hotel Candi Baru itu sebagai pemegang saham terbesar di PT Sido muncul. Selanjutnya pemegang saham terbesar kedua PT Sido muncul ada Confident Investment Pte Ltd dengan jumlah saham sebesar 5 miliar 140 juta 877.862 dengan total persenan sebesar 17,14%. Dari keduanya memiliki total persenan sebesar 77,5% saham. Boleh next. Selanjutnya ada jumlah pemegang saham perseroan berdasarkan klasifikasi lokal dan asing. Untuk lokalnya terlebih dahulu, di sini ada perseroan perorangan Indonesia atau perorangan lokal dengan jumlah pemegang saham sebesar 186.436 dengan jumlah saham sebesar 3 miliar 141 juta 224.628 dengan total persenan sebesar 10,471%. Selanjutnya ada perseroan terbatas lokal dengan jumlah pemegang saham sebesar 119 dan jumlah saham sebesar 18 miliar 196 juta 872.527 dengan total persenan sebesar 60,656%. Selanjutnya ada Dana Reksa dengan jumlah pemegang saham sebesar 55 dan jumlah sahamnya sebesar 112 juta 636.027 dengan total persenan sebesar 0,375%. Selanjutnya ada asuransi dengan jumlah pemegang saham sebesar 73 dengan jumlah saham sebesar 296.975.614 dengan total persenan sebesar 0,990%. Selanjutnya ada yayasan dengan jumlah pemegang saham sebesar 42 dengan jumlah saham sebesar 387 juta 70.580 dengan total persenan sebesar 1,290%. Selanjutnya koperasi, jumlah pemegang sahamnya ada 3, sedangkan jumlah saham yang dimilikinya ada 21.732 dengan total persenan sebesar 0,00%. Nah, sedangkan yang lain-lain itu tidak ada sama sekali. Oke, untuk pemodal asing, yang pertama itu ada perorangan asing dengan jumlah pemegang saham sebesar 53 dengan jumlah pemegang saham sebesar 53 dan jumlah sahamnya yang dimiliki sebesar 1.255.851 saham dengan total persenan sebesar 0,004%. Selanjutnya ada badan usaha asing dengan jumlah pemegang saham sebesar 168 dan jumlah total sahamnya sebesar 7.863.943.000
jumlah saham dengan total persenan sebesar 26,23%. Sedangkan yang lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nilai-nilai perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Sido Muncul berpegang teguh pada nilai-nilai perusahaan yang telah dirumuskan sejak awal berdirinya. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama ada manusia. Sido Muncul berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi manusia, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini diwujudkan melalui produk-produk jamu dan farmasi yang berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua ada bumi. Sido Muncul berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada laba. Sido Muncul berkomitmen untuk menghasilkan laba yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai perusahaan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional Sido Muncul, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai perusahaan Sido Muncul. Yang pertama, dalam pemilihan bahan baku. Sido Muncul mengutamakan bahan baku yang berasal dari alam dan dibudidayakan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahan baku yang digunakan. Lalu yang kedua, dalam proses produksi, Sido Muncul menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak perusahaan terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya, dalam pemasaran produk, Sido Muncul memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat jamu dan farmasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Lalu yang terakhir, nilai-nilai perusahaan Sido Muncul telah menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya merupakan strategi map dari PT Sido Muncul. Yang pertama dari financial perspektif. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, lalu meningkatkan pengembalian investasi, lalu meningkatkan profitabilitas hingga meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua, customer perspektif. Yang pertama itu meningkatkan citra merek, lalu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan pendapatan. Lalu yang ketiga, internal proses perspektif. Yang pertama itu ketersediaan produk, lalu ke focal point-nya yaitu pengembangan produk, lalu mengoptimalkan kualitas pelayanan hingga kembali ke pengembangan produk baru. Lalu yang terakhir, learning and growth perspektif, di mana ini memiliki 3 arah. Yang pertama itu peningkatan kesejahteraan dan ketertarikan antara karyawan, lalu membangun organisasi bertransformasi digital, pengembangan kompetensi manajerial dan kepemimpinan sumber daya manusia, hingga balik ke membangun organisasi bertransformasi digital. Lalu arah yang kedua itu peningkatan kesejahteraan dan keterikatan antara karyawan, lalu ke focal point, pengembangan produk baru, hingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu arah yang ketiga itu dari peningkatan kesejahteraan karyawan, membangun organisasi bertransformasi sumber daya manusia, lalu mengoptimalkan kualitas pelayanan hingga kembali lagi ke focal point-nya yaitu pengembangan produk baru. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, di sini ada financial perspektif. Untuk strategi objektif yang pertama itu meningkatkan pendapatan. Pengukurannya itu dari total pendapatan penjualan. Inisiatifnya itu mereka meluncurkan produk baru dan memperluas jangkauan pasar. Lalu ada target performance-nya itu meningkatkan 10% dari penjualan. Lalu untuk strategi objektif yang kedua itu meningkatkan profitabilitas dengan pengukuran margin laba bersih. Inisiatifnya mereka mengoptimasikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan untuk target performance-nya itu meningkatkan margin laba bersih sebesar 5%. Yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi operasional dengan pengukuran rasio biaya terhadap pendapatan. Inisiatif mereka itu meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi pemborosan, dan target performance untuk strategi yang ketiga ini yaitu mengurangi rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 5%. Lalu yang terakhir meningkatkan pengembalian investasi.
pengukurannya itu ROI, yaitu Return on Investment. Inisiatifnya itu meningkatkan efisiensi modal dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan target performance-nya itu meningkatkan Return on Investment-nya itu sebesar 5%. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada customer perspective, ada strategic objektifnya. Di sini ada 4 juga. Yang pertama ini meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pengukurannya itu dalam 1 tahun. Terus untuk yang ketiga ada meningkatkan citra merek atau brand image, di mana pengukurannya itu ada tingkat kesadaran merek. Dan untuk inisiatifnya ada campaign pemasaran merek dan target 20% dalam 1 tahun. Terus yang terakhir ada meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini untuk pengukurannya ada tingkat keluhan pelanggan, di mana inisiatifnya pelatihan karyawan. Untuk target performance-nya menurunkan tingkat keluhan pelanggan menjadi 50% dalam 1 tahun. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada internal process perspektif. Strategi objektif yang pertama ada construction product dengan measures, yaitu jumlah outlet yang menyediakan produk tidak muncul. Inisiatif itu menambah jumlah saluran distribusi di setiap pelosok Indonesia dengan target performance sebesar 56.000 outlet di akhir tahun. Strategi objektif yang kedua itu pengembangan produk baru, misalnya kontribusi terhadap total penjualan. Inisiatifnya menunjukkan 7 SKU produk baru, yakni minuman peredam panas dalam alang sari, full, balsam tolak angin, RTD atau ready to drink, tolak angin, jamu heritage, galan set, RTD Sido muncul vitamin C 1000 plus D3, dan zinc dengan 2 varian rasa lemon dan jeruk, serta produk kesehatan SM Prosta, dengan target performance mencapai 2% dari total penjualan perseroan. Strategi optimisme ketiga itu mengoptimalkan kualitas pelayanan, misalnya konsumen. Inisiatifnya menambah jumlah tim pengawasan dan akun tim. Target performance-nya kepuasan konsumen meningkat lebih besar dari sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada learning and growth perspektif. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu pengembangan kompetensi manajerial kepemimpinan SDM pada PT Sido muncul. Dengan pengukuran melalui nilai manajer dengan pelatihan teknik terkini pada PT Sido muncul, dengan inisiatif mengimplementasi program pelatihan teknis di SDM, dan target mencapai 100% manajer dengan pelatihan pemimpinan SDM. Strategi objektif yang kedua yaitu pembangunan organisasi bertransformasi digital melalui tingkat adopsi teknologi digital dalam organisasi dengan inisiatif pelatihan karyawan untuk teknologi digital. Targetnya meningkat sebesar 95% teknologi digital. Terus yang strategi objektif yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan keterikatan antara karyawan melalui skor kepuasan kesejahteraan karyawan dengan inisiatif peningkatan program kesejahteraan karyawan dan kepuasan kerja. Terus targetnya mencapai skor kepuasan sebesar 85%. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.